Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Alafis dari NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap analisis lingkungan PT MD Pictures Tbk. Jadi yang pertama itu ada company overview-nya. Jadi MD Pictures ini tuh adalah bagian dari MD Entertainment. Jadi MD Entertainment itu punya anak banyak. Nah, MD Pictures ini tuh adalah salah satunya. Jadi MD Pictures ini tuh adalah salah satu studio film berbasis di Jakarta dan perusahaan film pertama yang terdaftar di BEI. Nah, sejak 2002 MD ini tuh berkembang menjadi kekuatan media terdepan dengan sistem produksi terintegrasi, menciptakan film, TV, dan OTT, musik, serta animasi dengan 14.000 jam konten dan kepemilikan penuh atas seluruh IP. Nah, MD Pictures itu terus menerapkan standar industri, makanya si MD Pictures ini tuh mampu bersaing di industri film. Nah, visi dari si MD Pictures ini sendiri adalah menjadi yang terdepan di industri film dengan bekerja secara kolaboratif untuk berinovasi, membuat dan secara konsisten menghasilkan film bernilai tinggi. Nah, misinya sendiri, mereka itu membawa kegembiraan dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan momen spesial, pengalaman yang tak terlupakan, dan kenangan abadi di hati pencinta film. Nah, untuk ukuran strategisnya, MD Picture itu memperkuat produksi konten untuk platform digital, lalu diversifikasi genre dan pengembangan intellectual property atau IP yang baru, terus kolaborasi internasional dan peningkatan kualitas produksi, lalu ada optimalisasi distribusi dan pemasaran digital, lalu meningkatkan keberlanjutan finansial melalui diversifikasi pendapatan. Nah, lalu di sini ada financial ratio analysis. Jadi yang pertama itu ada liquidity ratio-nya. Jadi dari grafik liquidity itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam likuiditas perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, di grafik ini tuh mencerminkan keterbatasan aset liquid untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Tapi di 2022, rasio itu naik tajam ke 7,41 dan cash ratio-nya itu ke 5,95, menandakan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kenaikan ini tuh menunjukkan perbaikan strategi keuangan dan arus kas yang lebih baik. Meskipun rasio yang terlalu tinggi bisa mengindikasikan aset liquid yang kurang dimanfaatkan secara optimal untuk investasi atau ekspansi. Lalu untuk leverage ratio-nya, grafik ini tuh nunjukin rasio keuangan perusahaan dari tahun 2001 sampai 2023. Nah, sementara itu uh, ini tuh menunjukkan kemungkinan peningkatan beban bunga atau penurunan profitabilitas. Nah, secara keseluruhan di diagram leverage ratio ini tuh tren itu menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin mengandalkan utang untuk pendanaan, tapi penurunan times interest earn di 2023 bisa menjadi sinyal risiko keuangan yang perlu diantisipasi. Nah, untuk di yang ketiga, activity ratio-nya, jadi grafik itu nunjukin tren perputaran aset perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, pada tahun 2002 itu sedikit menurun menjadi 0,78, terus menunjukkan efisiensi dalam penagihan piutang yang membaik namun sedikit melambat di tahun terakhir. Nah, ini tuh menandakan efisiensi penggunaan aset dan menghasilkan pendapatan sempat membaik tapi mengalami sedikit penurunan. Nah, secara keseluruhan di grafik ini, meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek, penurunan di 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan efisiensi operasionalnya. Nah, untuk selanjutnya ada profitability ratio. Nah, ini tuh nunjukin profitabilitas perusahaan dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, itu net profitnya, net profit margin itu naik 11,80% ke 30% dan EPS-nya itu meningkat dari 46,48 ke 80. Nah, itu mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas yang tinggi. Terus ROI sama ROI-nya juga mengalami kenaikan di tahun 2022 mencapai 10,14%. Sebelum mengalami penurunannya itu di tahun 2023 menjadi 5,85%. Ini tuh bisa disebabkan oleh peningkatan biaya, penurunan pendapatan, atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, untuk di valuation ratio, ini tuh ada ratio, price to earning ratio, dan market book ratio. Nah, untuk price to earning ratio-nya itu mengalami kenaikan bertahap dari 24,53 di 2021 menjadi 25,47 di tahun 2022. Kemudian melonjak signifikan di tahun 2023.
Nah, untuk market book ratio-nya juga mengalami tren naik dari 8,47 di tahun 2021 menjadi 11,80 di tahun 2022. Nah, kenaikan kedua rasio ini itu menandakan peningkatan persepsi positif pasar terhadap perusahaan, namun juga bisa mengindikasikan potensi risiko evaluasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba yang kuat. Nah, selanjutnya ada internal faktor analisis kekuatan dari CMD Pictures ini. Jadi kekuatan CMD Pictures itu yang pertama, mereka itu punya beragam genre film. Jadi mereka itu memiliki beragam genre film yang sesuai dengan selera pasar termasuk horor, drama, dan komedi. Terus film-filmnya ini juga seringkali sukses secara komersial dan mendapatkan jumlah penonton yang tinggi di bioskop maupun platform digital. Lalu mereka juga menetapkan harga yang kompetitif. Jadi harga tiket bioskopnya itu mengikuti standar industri sehingga tetap kompetitif di pasaran. Terus harga distribusi kontennya juga di platform-platform itu memberikan sumber pendapatan jadi selain di box office. Terus selanjutnya ada jaringan distribusi yang luas. Jadi mereka itu memanfaatkan berbagai kanal distribusi termasuk televisi dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu mereka juga melakukan promosi digital yang kuat. Jadi mereka memiliki strategi promosi digital yang kuat melalui media sosial, trailer, dan iklan digital. Jadi kalau kalian sering lihat di TV atau dimanapun media sosial, ada trailer-trailer film itu yang dipersembahkan oleh MD Picture sehingga ini tuh memiliki MD Picture itu memiliki promosi digital yang kuat. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu yang pertama itu ada ketergantungan genre. Jadi MD Pictures ini tuh sangat bergantung kepada genre karena di MD Pictures sendiri tuh film-film yang lakunya itu kebanyakan itu film-film horor. Makanya mereka itu ketergantungan genrenya sangat kuat. Namun di samping itu bagusnya ketergantungan film-film horornya itu laku, tapi ini tuh bisa menjadi kejenuhan bagi para penontonnya karena itu terus. Terus tiket bioskopnya juga mahal. Jadi harga tiket bioskop itu bisa dianggap mahal bagi sebagian segmen pasar, terutama di daerah dengan daya beli yang lebih rendah. Lalu persaingannya juga ketat. Jadi persaingan ketat di platform OTT membuat film itu harus bersaing dengan produksi internasional yang memiliki anggaran yang lebih besar. Nah, ini selanjutnya ada internal faktor analisisnya. Jadi berdasarkan analisis IFAS yang telah saya buat, MD Pictures ini tuh memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dengan total skor 3,836, menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan itu lebih dominan dibanding kelemahannya. Nah, terus sebagai market leader di industri film Indonesia dengan portofolio lebih dari 200 film dan distribusi luas melalui bioskop. Nah, tapi selain itu tuh pastinya si MD Picture-nya itu tuh punya apa ya? Punya tantangan gitu. Tidak hanya kekuatan saja. Nah, MD Picture itu dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri film Indonesia serta beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin digital. Lalu selanjutnya ada external faktor analisis uh, kesempatan dari si MD Pictures ini. Jadi yang pertama itu ada ekspansi ke platform digital OTT. Jadi MD Pictures ini tuh terus memperkuat kehadirannya di berbagai layanan streaming seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar, Prime Video, dan lainnya untuk membuka peluang bisnis. Lalu pertumbuhan industri film Indonesia. Jadi dengan meningkatnya jumlah penonton film di Indonesia, khususnya setelah pandemi kemarin, industri ini tuh memiliki potensi pertumbuhan yang sangat-sangat besar. Lalu ada kolaborasi dengan pemilik bioskop. Jadi MD Pictures itu memperkuat kerjasama dengan jaringan bioskop seperti XX1 dan CGV yang membantu memperluas jangkauan penonton. Lalu mereka juga melakukan pengembangan konten yang berkualitas. Jadi MD Pictures ini tuh dikenal dengan produksi film dan serial berkualitas tinggi yang meningkatkan loyalitas penonton serta daya tarik bagi investor dan mitra bisnis. Nah, untuk ancaman dari MD Picture ini sendiri, yang pertama itu persaingan ketat di industri film. Jadi, untuk bersaing di industri film itu pastinya sangat-sangat ketat. Industri film di Indonesia itu semakin kompetitif dengan munculnya banyak rumah produksi baru serta investasi dari perusahaan global. Lalu perubahan preferensi penonton. Jadi kebiasaan menonton masyarakat yang mulai bergeser ke platform digital yang awalnya uh, nonton ke bioskop, mungkin sekarang itu orang-orang lebih nyaman untuk nonton di platform-platform digital. Ini tuh pastinya dapat mengurangi pendapatan dari bioskop itu sendiri. Yang dimana pendapatan dari bioskop itu sendiri merupakan sumber utama pendapatan dari CMD Pictures ini. Lalu ada juga regulasi industri hiburan. Jadi perubahan kebijakan pemerintah terkait sensor, distribusi, dan pajak hiburan dapat mempengaruhi strategi bisnis dan profitabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir, yang sangat nyata dan sering ada kasusnya saat ini, pembajakan konten digital. Jadi ancaman pembajakan film dan serial di internet itu dapat
mengurangi pendapatan dari platform digital, serta melemahkan keuntungan produksi. Nah, terus di sini ada eksternal faktor analisisnya. Jadi MD Pictures ini tuh memiliki peluang besar untuk berkembang melalui ekspansi ke platform digital yang memungkinkan jangkauan audiens lebih luas dan peningkatan pendapatan. Terus pertumbuhan industri film Indonesia pasca pandemi juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menarik lebih banyak penonton. Tapi lagi-lagi pastinya ini tuh ada ancamannya kayak persaingan ketat di industri film, perubahan preferensi penonton, regulasi industri hiburan, pembajakan konten digital, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, MD Pictures itu perlu mengadopsi strategi yang inovatif untuk menghadapi tantangan ini, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna memperkuat posisinya di industri hiburan. Nah, selanjutnya ada five porters forces analisisnya. Jadi yang pertama itu ada threat of new entrants. Jadi ancaman pendatang baru itu tergolong sedang. Di industri film itu membutuhkan modal besar untuk produksi dan distribusi. Lalu bargaining power of suppliers. Jadi daya tawar pemasok itu tinggi, terutama bagi aktor terkenal, sutradara, dan platform distribusi seperti bioskop dan layanan streaming. Lalu yang ketiga itu ada bargaining power of buyers. Jadi pelanggan memiliki daya tawar tinggi karena banyaknya pilihan hiburan dari berbagai platform, termasuk film asing, konten OTT, dan media sosial. Lalu yang ketiga ada threat of substitute of products and service. Jadi ancaman substitusi itu tinggi dengan semakin populernya layanan streaming OTT seperti Netflix, Disney Plus Hotstar, dan Prime Video. Lalu yang terakhir ada relative power of other stakeholders. Jadi regulasi pemerintah itu, kebijakan sektor dan tren industri ini sangat mempengaruhi strategi bisnisnya. Nah, selanjutnya itu ada strategic group dari si MD Pictures. Jadi MD Pictures itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa strategic group berdasarkan model bisnis dan kanal distribusi. Nah, dalam produksi dan distribusi film layar lebar, MD Pictures itu bersaing dengan Falcon Pictures, Star Vision, Rapi Film, dan Screenplay Film dengan strategi produksi film berkualitas tinggi dan menargetkan pasar lokal melalui bioskop seperti XX1 dan CGV. Nah, lalu selanjutnya dia ada case success factor dari MD Pictures. Jadi di sini tuh aku eh, ada tetapin dua kompetitor, ada Falcon Pictures sama Star Visions. Nah, untuk market position sendiri, MD Pictures itu memiliki posisi kuat sebagai pemimpin pasar industri hiburan Indonesia dengan dominasi pada produksi film box office dan konten digital. Nah, sedangkan untuk infrastruktur of quality and quality of service, semua perusahaan itu memiliki kualitas layanan dan infrastruktur yang cukup baik, jadi rata. Untuk diversifikasinya, di sini tuh Falcon Pictures itu lebih unggul dengan skor 0,37, menunjukkan bahwa mereka itu memiliki variasi produk yang lebih luas dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu untuk manajemen and human resource-nya, Falcon Pictures ini tuh unggul dengan skor 0,17, menunjukkan efektivitas manajemen dan tim kreatifnya. Selanjutnya itu ada supply chain analisisnya. Jadi yang pertama itu ada supplier, kayak suplai peralatan produksi dan teknologi. Jadi MD Pictures ini tuh mengimpor peralatan produksi seperti unit penyimpanan data dan perangkat pemrosesan otomatis dari berbagai negara untuk mendukung proses produksi film mereka. Lalu untuk produsennya sendiri itu adalah MD Pictures sendiri. Jadi sebagai produsen utama, MD Pictures itu memproduksi berbagai film dan konten hiburan lainnya. Mereka itu menggunakan peralatan dan teknologi yang diimpor tadi untuk memastikan kualitas produksi yang tinggi. Nah, selain menjadi produsen, MD Pictures itu juga mendistribusikan film-film mereka ke berbagai pasar internasional. Mereka itu mengekspor produk ke negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong dengan total 31 pengiriman tercatat antara 1 Januari 2021 hingga 16 Agustus 2021. Nah, untuk pelanggannya sendiri, MD Pictures itu menjual hak distribusi mereka ke perusahaan-perusahaan internasional kayak The Walt Disney Company gitu untuk membeli produk dari si MD Pictures ini. Nah, selanjutnya ada strategic factor analysis atau SFAS yang telah saya buat. Jadi, analisis SFAS ini tuh menunjukkan bahwa MD Pictures posisi sebagai pemimpin pasar dalam industri film Indonesia merupakan itu tuh keunggulan utama yang pastinya harus dipertahankan melalui inovasi dan strategi distribusi yang kuat, peningkatan pendapatan digital dan ekspansi platform OTT menghadirkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Terus meskipun ketergantungan terhadap bioskop masih menjadi tantangan yang perlu diatasi, dengan diversifikasi kerana digital, pergeseran preferensi konsumen ke layanan streaming menuntut perusahaan untuk terus menghadirkan konten berkualitas agar dapat menjangkau audiens lebih luas. Namun,
Tantangan seperti pembajakan konten digital dan fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga perusahaan itu perlu meningkatkan keamanan digital serta menyesuaikan strategi harga dan promosi dengan mengoptimalkan peluang digital, berinvestasi dalam produksi konten premium, dan memperkuat strategi monetasi. Perusahaan ini tuh dapat terus bersaing dan berkembang dalam industri hiburan Indonesia yang dinamis. Nah, sekian presentasi hasil analisis lingkungan yang telah saya buat terkait perusahaan MD Pictures Tbk. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.